Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya memberikan tema kita adalah kasih memberi kita keberanian. Dalam perikop ini berbicara mengenai kasih. Namun kasih itu sebenarnya apa? Apakah kasih itu berupa tentang cinta atau ungkapan perasaan? Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ternyata makna kasih yang sebenarnya adalah bentuk perasaan sayang atau mempunyai rasa menaruh cinta. Nah, kalau kita melihat bacaan kita tadi, surat ini sebenarnya timbul. Mengapa demikian? Adalah untuk menampik atau menangkal dari kegiatan guru-guru penyesat yang telah mengundurkan diri dari jemaat. Mereka berusaha menggoda orang-orang percaya pada saat itu, sehingga surat ini dialamatkan oleh Yohanes. Ada mereka membentuk kelompok sendiri. Mereka menganggap pengetahuan mereka lebih jauh dari pengetahuan orang Kristen. Mereka juga tidak mengasihi masyarakat Kristen. Untuk itu, pembahasan kita pada pagi hari ini dalam 1 Yohanes ini, dalam bacaan kita yang pasal keempat ini, memang memberi kontradiksi antara orang yang menerima kasih dengan orang yang takut. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dengan orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang memang disempurnakan dengan orang yang tidak akan sempurna, karena ketakutan itu juga mengandung hukum. Itu yang dikatakan dalam bacaan kita tadi. Nah, hal apa yang mungkin kita bisa pelajari dari bacaan kita tadi? Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kasih memberi kita keberanian dalam hidup ini? Kita harus tahu bahwa yang pertama, kasih Allah ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, kalau kita lihat bacaan kita 17a dan 19b itu memuat tentang bahwa dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Ada frasa kata di situ mengatakan di dalam kita. Tentu kasih Allah ada di dalam hidup kita. Dan demikian juga ayat 19b mengatakan hal demikian,
bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tentu kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus dalam menjalankan kehidupan ini, tentu kita selalu menghadapi tantangan demi tantangan. Terkadang kondisi yang buruk membuat kita terpuruk dan sudah mau melepas diri dari keadaan itu. Tetapi karena kalau kita melihat dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan memberikan kita keberanian. Kasih itu memberikan kita keberanian karena kasih Allah ada di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua adalah kasih Allah itu melenyapkan ketakutan. Sebagai orang yang memiliki kasih dan kasih itu memberikan kita keberanian, di ayat 18b mengatakan hal demikian, bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, segala keraguan dalam hidup ini, entah apapun itu, tetapi kita percaya bahwa Allah selalu ada untuk kita, baik dalam suka dan tidak senang dalam hidup ini. Kita percaya bahwa ketakutan kita akan dihilangkan oleh Tuhan jikalau kita berada di dalam Dia. Dan kita percaya bahwa Allah itu juga akan menolong setiap pribadi lepas pribadi kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pagi ini saya mengakhiri renungan kita bahwa keberanian telah Allah berikan dalam diri kita masing-masing. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.